Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mencoba bagaimana sih apabila dataset diolah menggunakan metode neural network pada machine learning. Seperti biasa, saya menggunakan Google Colab sebagai media eksekusi dan Google Drive sebagai media penyimpanan. Nah, pada langkah awal yang harus kita persiapkan bahan mentahannya itu adalah dataset. Karena dataset ini yang akan kita olah nantinya. Oke, dataset di sini sudah saya siapkan beberapa dataset yang sudah saya upload ke Google Drive tentunya. Saya akan menggunakan data diabetes. Oke. Data diabetes ini kelasnya memiliki 2 kelas. Oke. Nah, kita kembali lagi. Langkah utama untuk memulai proses awal dari percobaan saya yaitu gabungkan antara Google Colab atau media eksekutornya dengan Google Drive atau media penyimpanannya. Itu harus disatukan. Nah, disatukan itu menggunakan sintaks ini. From Google Colab import drive. Ini ya, oke, pakai ini ya. Oke, sintaks ini kita jalankan. Nah, karena di sini saya sudah pernah atau sudah mengkoneksikan antara Google Drive dan Google Colab saya. Ini sudah pernah saya satukan, jadinya dia hasilnya seperti driver already mounted at content/drive. Berarti itu sudah terkoneksi ya. Kalau belum terkoneksi itu nantinya akan ada pemilihan akun Google yang sedang kita pakai. Ini Google Colab ini memakai akun Google login ya, atau untuk menggunakan Google Colab ini harus menggunakan akun Google. Karena nantinya file mentahan dari Google Colab atau file savean yang kita kerjakan ini nanti akan disimpan di Google Drive. Begitu juga dataset kita simpannya di Google Drive. Nanti kita tinggal ambil dari Google Drive ini ke dalam Google Colab. Nantinya ketika ini di running, sintaks ini di running, maka akan muncul beberapa atau mungkin 1, 2 atau lebih akun Google. Nah, akun Google yang dipilih itu akun Google yang mana? Akun Google yang kita pakai untuk login Google Drive, untuk login Google Colab dan Google Drive-nya. Jadi akunnya harus sama. Oke. Dan ketika sudah memilih akun, maka nanti akan diminta perizinan. Nanti ada option izinkan atau batal atau cancel. Nah, itu kalian pilih izinkan. Setelah itu jadi
Google Colab-nya sudah terkoneksi. Atau juga nanti ada yang langsung terkoneksi dan ada yang meminta password, yang meminta kayak seperti kode OTP, tapi kode OTP-nya ini kayak berbentuk link gitu. Jadi nanti linknya disalin, nanti di sini ada masukan untuk linknya itu kayak kode OTP-nya itu baru masukkan ke sini dan sudah terkoneksi. Oke, selanjutnya kita di sini menggunakan LS. LS itu sebagai pengecekan aja, untuk pengecekan lebih lanjut apakah dataset ini, apakah karena saya filenya saya simpan di file dataset, makanya saya ingin mencoba pengecekan apakah file dataset ini bisa terbaca atau tidak. Oke, ternyata terbaca semua ya file dataset saya. Dan di sini yang ingin saya pakai yaitu diabetes CSV. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan langkah awal untuk memulai program. Nah, tadi kan ini langkah awal untuk memulai mengkoneksikan ya, untuk mengkoneksikan Google Drive dan ini. Dan ini langkah awal untuk programnya. Jadi fungsi-fungsi ini nantinya kita akan panggil menggunakan alias. Misalkan import pandas, kita import pandas, dan AS ini sebagai alias atau pembuatan variabel pengganti, dan variabel pengganti itu PD. NumPy itu variabel pengganti NP, dan import OS aja. Oke. Selanjutnya kita running dulu. Ini yang penting ya, karena nanti akan dipakai di sintak atau di program-program kita di bawah ini ya. Oke, selanjutnya OS hadir. Nah, OS hadir ini fungsinya sebagai masukan atau sebagai pembuka. Pokoknya intinya itu untuk masuk ke suatu file yang ingin kita tuju. Misalkan kita mau masuk ke file sistem 32. Contohnya seperti misalkan kita mau masuk ke sistem 32 atau program file x86, itu masuknya kan melalui datasheet, ya kan? Kita buka datasheet dulu, file datasheet, masuk ke file program file 62 atau sistem 32, dan kalian pilih di dalamnya itu ada banyak file. Seperti itu contohnya. Jadi ini untuk masuk ke file tertentu yang ingin kita pilih. Sekarang kalau saya di sini saya ingin masuk ke program dataset. Bukan program file dataset. Nah, di sini PWD ini sebelumnya belum saya running ini ya. Yang ini belum saya running. Saya akan menjelaskan PWD dulu. Nah, PWD di sini fungsinya untuk pelacakan sebuah file, pelacakan lokasi file. Nah, jadi pelacakan lokasi file kita saat ini di mana. Jadi misalkan kalau kita ada di misalkan Google Drive ya, misalkan ini dari Drive, dari Colab Notebooks, Machine Learning, terus dataset. Nah, ini masuk ke Drive saya, lalu ke file Colab Notebooks, Machine Learning, masuk ke file Machine Learning dan dataset, baru ada ini. Kalau kita mau mencari dataset. Nah, kalau di sini berarti nanti terdeteksinya itu di mana. Misalkan saya sekarang berada di file dataset ya. Nah, berarti nanti dia terdeteksinya secara detail dari awal, hierarki awal. Dari hierarki awal
sampai ke akhir file kita berada saat ini. Sekarang kita lihat kita berada di mana. Nah, kita berada masih di slash content. Kita masih di hierarki awal. Belum masuk ke drive ya. Kalau kita running ini, kita lihat perbedaannya. Nah, ya kan? Perbedaannya sangat jelas sekali. Kita berarti sekarang berada di file dataset. Sudah berada di file dataset ini. Dan dia perinciannya sangat jelas dari awal hierarki sampai lokasi file saat ini. Oke, selanjutnya ini ada dataset, ada sebuah sintaks yang akan mereview atau sintaks yang fungsinya untuk mereview sebuah dataset. Nah, jadi file ini untuk mereview dataset atau preview dataset. Jadi kita bisa lihat dataset kita mengenai, kan tadi saya dataset ambil yang diabetes. Ya kan, ambil yang diabetes. Kalau saya ambil Caesarean dataset, nah itu berarti saya di sini tulis Caesarean dataset .csv, jangan lupa karena di sini ada .csv ya. Nah, ini titik koma di sini. Ini kalau dibuka nih. Nah, ini kan ada titik koma di sini ya. Ada titik koma, ada titik koma, ada titik koma ya. Nih, ini ada titik koma di sini. Nah, titik koma di sini nih fungsinya untuk pemisah. Jadi kalau kotak-kotak di sini ini pemisah awal. X berarti X yang ini yang awal sini. Terus ada gender, berarti gender ini ada yang tengah, yang di depannya X ya. Berarti ya itu sebagai pemisah. Oke, selanjutnya untuk preview tadi ya, kita running. Nah, sudah terlihat di sini. Di sini ada keterangan ya, karena di sini untuk preview kan tidak mungkin semua baris ditampilkan ya. Jadi di sini yang ditampilkan dari 0 sampai 4, dan ini titik-titik ini itu artinya maksudnya lebih dari 4 sampai 515 sampai ke row terakhir atau baris terakhir ya. 520 row berarti terdapat 520 baris dan 17 kolom. Oke, kita running selanjutnya. Nah, ini fungsinya untuk mengubah dataset menjadi array. Nah, di sini merubah dataset menjadi array. Dan selanjutnya, nah, import collection ini fungsinya untuk menghitung kelas, untuk mengetahui kelas. Ada berapa sih kelas di dataset? Ada berapa sih kelas di dataset ini, di dataset diabetes CSV ini? Itu bisa dilihat menggunakan import collection counter y. Oke, kita lihat. Nah, di sini untuk kelompok 0, untuk kelas 0 ada 200 kelas, dan untuk 1 ada 320. Oke. Oh iya, 0 dan 1 ini merupakan positif dan negatif pada dataset. Dataset ini jadi ada keterangan ya. Di dataset ini ada keterangan, di websitenya ada keterangan berupa deskripsi dari dataset tersebut. 0 dan 1 itu merupakan kelas, dan kelas itu merupakan positif dan negatif. 0 dan 1 itu melambangkan positif dan negatif. Nah, selanjutnya kita akan split data, memisahkan data untuk data training dan data testing, itu kita pisah. Oke,
data training dan data testingnya yang kita bisa itu 30%. Oke. Data tesnya itu 30%, data testingnya, dan data trainingnya sisanya. Kita lihat. Oke, sudah ya. Di sini sudah selesai running. Nah, ini dia. Ini merupakan satu proses di mana inti dari neutral network ini berjalan, atau jadi di sini tuh proses deklarasi dan proses eksekusi untuk mengeksekusi dataset yang sudah di split tadi ya, makanya sudah di split tadi dengan variabel X train dan Y train. Jadi X training dan Y training. Oke. Tunggu ya. Di sini sudah. Sebenarnya ini untuk melihat aja sih, untuk melihat apa namanya, melihat hasilnya. Sebenarnya sih kalau tidak pakai ini pun nggak apa-apa, jadi langsung dijalankan, tapi dia tidak ada hasilnya gitu, tidak ada proses hasilnya. Oke, selanjutnya ini ada, nah ini merupakan akurasi skor yang biasanya kita lihat untuk melihat keakurasian data dari data training dan data testing yang sudah kita split tadi. Jadi ini prosesnya dan ini merupakan hasilnya. Kita lihat. Nah, di sini akurasi untuk data trainingnya itu 0,994, itu cukup besar ya. Berarti datanya cukup bagus. Dan untuk data tesnya 0,9679. Oke, data training dan data testingnya tidak berbeda jauh, jadi itu artinya data ini layak dipakai atau bisa dipakai dengan metode neutral network. Selanjutnya ini untuk mencoba data yang tadi, array tadi, dataset ini yang sudah dijadikan array, itu kita prediksi, kita coba datanya apabila 40, umur 40, dan ini semua keterangan untuk kelasnya, makanya kelasnya, dan kita coba datanya itu prediksinya bagaimana kalau ada usia 40 dengan keterangan ini. Kita coba dia masuk ke kelompok 1, ternyata dia masuk ke kelompok 1 atau ke kelas 1 yang tadi itu yang artinya positif dan negatif, 0 dan 1 positif dan negatif. Oke. Nah, di sini ada grid search shift, fungsinya untuk pengujian parameter. Jadi kalau nilainya kurang bagus, di sini nilai akurasi skornya kurang bagus, maka ini sangat berguna untuk mencari mana parameter yang cocok untuk neutral network ini dipakai menggunakan dataset ini. Oke, menggunakan dataset ini ya. Dataset apa nih? Diabetes. Jadi dia akan menggunakan beberapa parameter. Ini semua parameternya. Random state, ada solver, learning, activation, dan hidden layer. Nah, di sini ada beberapa dataset, ada beberapa parameter untuk mencobanya.
karena parameter yang saya pakai ada banyak, mungkin memakan waktu yang cukup lama untuk proses runningnya. Maka dari itu saya akan skip sedikit. Oke, prosesnya sedang berlangsung ya. Oke, sambil saya jelaskan proses grid search CV ini fungsinya untuk meminimalisir. Kalau kita ganti parameter, itu kan memakan waktu yang lama. Maka dari itu kita akan mencoba beberapa parameter ini, mana yang cocok, mana yang bagus, mana yang dapat digunakan untuk metode neutral network dengan menggunakan dataset diabetes ini. Jadi fungsinya untuk mencari kecocokan sebenarnya. Mencari kecocokan parameter ya. Oke, prosesnya sudah selesai. Di sini. Nah, inilah bentuk prosesnya. Oke, selanjutnya ini prosesnya. Kalau prosesnya tidak mau terlihat banyak seperti ini, kita hanya tinggal menghilangkan grid search fit extend dengan ini. Kita menghilangkan sintaks ini. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian prosesnya, dan ini merupakan hasilnya atau kita bisa sebut base score ya. Base score dari proses yang ini ya. Kita lihat berapa base score dan base estimator. Nah, ini dia base score 95. 95 itu dari 96, berarti itu mengalami penurunan malah ya, bukan mengalami kenaikan. Jadi kurang cocok memakai parameter ini. Oke. Dan ini untuk mendapatkan 95 ini, inilah prosesnya. Ini prosesnya nih. Untuk mendapatkan 95 tuh. Panjang banget ya. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada teori maupun penjelasan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.